Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, kita akan melihat firman Tuhan yang berbicara tentang apa yang akan terjadi di akhir zaman ketika Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Secara khususnya, apa yang akan terjadi terhadap dunia ini dan juga kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Kalau kita melihat di kitab Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 4. Firman Tuhan berkata, "Lalu aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru. Sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu, dan laut pun tidak ada lagi." Satu hal yang harus kita ketahui, bahwa pada waktunya di akhir zaman, ketika Tuhan Yesus datang kembali, di situ kita akan melihat akan ada pengangkatan orang-orang percaya. Jadi orang-orang yang percaya Tuhan Yesus akan dibangkitkan dan akan mengenakan tubuh yang mulia dan akan menyongsong Tuhan Yesus di angkasa lalu pergi ke sorga. Lalu di dunia ini akan ada masa 7 tahun, masa kesusahan, dan disitulah antikristus memerintah dan Tuhan akan memberikan murkanya kepada dunia ini. Dan setelah itu, Tuhan Yesus beserta semua orang percaya akan turun ke dalam dunia ini. Dan kita melihat Tuhan Yesus pada saat itu akan berperang melawan antikristus dan semua bangsa-bangsa yang mengikut antikristus. Dan tentunya Tuhan Yesus akan menang dan akan mendirikan kerajaan 1000 tahun. Nah, setelah kerajaan 1000 tahun, maka akan ada peperangan ya antara iblis ya dengan Tuhan Yesus, dan sekali lagi Tuhan Yesus akan memenangkan peperangan itu. Dan setelah itu akan terjadi yang namanya takhta ya putih ataupun pengadilan terakhir, di mana Tuhan Yesus dia akan menghakimi semua orang-orang yang tidak percaya dan akan dilemparkan ke dalam lautan api. Dan apa yang akan terjadi dengan dunia ini? Ya, apa yang akan terjadi dengan bumi yang dimana kita hidup sekarang ini? Nah, di sini dikatakan, "Aku melihat langit yang baru dan bumi yang baru, sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi." Jadi maksudnya adalah bumi kita ini pada waktunya akan dimusnahkan oleh Tuhan. Bumi kita ini akan dihancurkan. Di sini dikatakan bumi yang pertama telah berlalu. Kenapa bumi ini akan dimusnahkan oleh Tuhan? Karena dosa telah merusak segala sesuatu. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi yang baru di kitab Kejadian pasal pertama, di situ dikatakan semuanya baik. Tetapi manusia jatuh ke dalam dosa di kitab Kejadian pasal 3, itu merusak segala sesuatu, membuat Tuhan murka terhadap dunia ini karena dosa. Jadi bumi kita ini, kita harus tahu pada waktunya akan dimusnahkan oleh Tuhan, akan dihancurkan oleh Tuhan. Di sini dikatakan di kitab Wahyu pasal 21 ayat 1, bahwa sebab langit yang pertama dan bumi yang pertama telah berlalu dan laut pun tidak ada lagi. Jadi bumi kita ini akan dihancurkan pada waktunya di akhir zaman, setelah terjadi pengadilan takhta putih, yaitu penghukuman bagi semua orang yang tidak percaya. Semuanya ini akan dimusnahkan. Lalu Tuhan mengatakan di sini
Dia akan menciptakan langit yang baru dan bumi yang baru. Langit yang baru dan bumi yang baru, di mana tidak tercemar atau tidak rusak oleh karena dosa. Jadi pada akhir zaman, kita harus ingat bumi kita ini akan dihancurkan oleh Tuhan, dan Tuhan akan menciptakan langit dan bumi yang baru, yang tidak tercemar oleh dosa. Dan di sini dikatakan oleh firman Tuhan di kitab Wahyu pasal 21 ayatnya yang kedua, dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari sorga, dari Allah, yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Nah, jadi di langit dan bumi yang baru itu, kita akan melihat bagaimana akan turun kota Yerusalem yang baru. Itulah sorgawi sesungguhnya, di mana kita nantinya semua orang yang percaya yang telah dibangkitkan, kita akan masuk kepada langit dan bumi yang baru ini. Dan di sini dikatakan akan ada kota Yerusalem yang baru yang turun dari surga ke langit dan bumi yang baru itu. Dan situlah kita akan masuk dan kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi saudara-saudara, sekali lagi saya coba kasih tahu, jelaskan lebih jelas ya, supaya tidak bingung. Kita semua orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus, yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus, setelah kita meninggal atau mati, roh kita akan pergi kepada Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus mengatakan, di mana aku berada, kamu akan berada di situ. Karena aku pergi ke sorga untuk menyediakan tempat bagi kamu. Jadi roh kita akan pergi ke sorga. Tetapi tidak hanya sampai di sini. Pada akhir zaman, kita akan dibangkitkan kembali. Ya, itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus di kitab Injil Yohanes pasal 6 ayat 40. Ya, akan dibangkitkan pada akhir zaman. Nah, kita akan dibangkitkan, roh kita yang di sorga dengan tubuh kita yang baru. Kita akan bersatu dan dibangkitkan menjadi manusia baru. Kita akan memiliki tubuh mulia sama seperti Tuhan Yesus setelah dia dibangkitkan. Ya, sifatnya kekal, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan setelah itu, ya, kita akan pergi kepada Tuhan Yesus di sorga. Dan akan terjadi 7 tahun masa kesusahan di dunia ini. Itulah masa antikristus. Ya, makanya kalau ketika berbicara antikristus, secara khusus itu berbicara kepada seorang pribadi. Ya, memang antikristus secara umum kita mengatakan orang-orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, orang-orang yang menentang Tuhan Yesus. Tetapi ada ayat-ayat firman Tuhan tertentu ketika berbicara tentang antikristus, itu berbicara kepada satu orang, si pendurhaka, yang akan mengepalai banyak bangsa-bangsa untuk melawan Tuhan. Jadi 7 tahun nanti Kristus akan memerintah di dunia ini. Tapi Tuhan Yesus nanti, semua orang yang percaya yang telah dibangkitkan tadi, akan turun dan akan mengalahkan pemerintahan antikristus. Dan Tuhan Yesus akan mendirikan kerajaan 1000 tahun lamanya. Dan iblis akan diikat, ya, sehingga tidak ada penyesatan. Jadi Tuhan Yesus benar-benar akan menjadi raja atas seluruh dunia ini. Nah, setelah itu akan terjadi peperangan antara si iblis dengan Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus akan mengalahkan mereka, dan lalu akan ada yang namanya pengadilan takhta putih. Ya, takhta putih itulah pengadilan untuk orang-orang yang tidak percaya, akan dijatuhkan hukuman, akan dilemparkan ke dalam neraka atau lautan api selama-lamanya. Dan setelah itu bumi kita ini akan dihancurkan karena dosa. Dan Tuhan akan ciptakan langit dan bumi yang baru. Itulah di Wahyu pasal 21 ayat 1. Ya. Lalu Tuhan akan menurunkan kota Yerusalem yang baru, dan kita akan masuk ke situ, semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, lihat Wahyu pasal 21 ayat 3, di sini dikatakan, lalu aku mendengar suara yang nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan ia akan diam bersama-sama dengan mereka.
Mereka akan menjadi umatnya dan ia akan menjadi Allah mereka. Nah, jadi dikatakan kemah Allah ada di tengah-tengah manusia. Di situ nanti kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus tentunya akan menjadi raja selama-lamanya. Kita akan berada di kota Yerusalem yang baru ini, yang begitu indah, yang dimana dipenuhi dengan emas, permata. Kalau kita menyelidiki kitab Wahyu, ya, bagaimana kota Yerusalem itu terbentuk. Nah, sangat-sangat indah. Nah, makanya kita orang percaya jangan sampai kita begitu tamak, ya, rakus akan duniawi ini. Nah, karena kita orang-orang percaya pada waktunya akan masuk ke dalam kerajaan yang mulia, ya, yaitu kerajaan sorga. Dan di ayatnya yang keempat, lihat di sini dikatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari air mata mereka. Siapa mereka ini? Yaitu orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan Yesus. Orang-orang yang sungguh-sungguh bertobat dan percaya bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosanya. Ya, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya. Itulah mereka yang dimaksud di sini. Di sini dikatakan, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Maksudnya apa? Nah, ketika kita berada di dunia ini sebagai orang percaya, kadang-kadang atau bahkan sering kita bisa merasakan penderitaan. Kita bisa merasakan yang namanya kesakitan, kesusahan. Selama di dunia ini, orang-orang percaya, kita semua orang Kristen, kita bisa merasakan yang namanya kesedihan. Ya, kita bisa menangis. Ya, di sini dikatakan air mata itu tanda kesedihan, ya, tanda kesusahan. Ya, tetapi ketika kita berada di langit yang baru dan kota Yerusalem yang baru nantinya, di situ dikatakan kita tidak ada lagi yang namanya kesedihan. Ya, kita tidak lagi menangis. Ya, tidak ada lagi air mata di sana. Kita semuanya akan berada dalam keadaan bahagia, penuh sukacita selama-lamanya. Di sini dikatakan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus pada waktunya, kita tidak lagi merasakan yang namanya tangisan, kesedihan. Kita akan bersukacita, ada damai selama-lamanya. Dan di sini dikatakan, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak ada lagi kematian bagi kita. Kita akan hidup kekal selama-lamanya. Kita tidak akan binasa. Bukan seperti orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang yang menentang Tuhan Yesus. Kalau kita baca di kitab Injil Markus pasal 16 ayat 16, Tuhan Yesus jelas mengatakan, barang siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Ya. Dia akan dihukum. Dan di sini dikatakan kita orang-orang yang sudah percaya Tuhan Yesus, dikatakan tidak akan ada lagi maut. Kita tidak akan mati lagi, apalagi binasa. Tidak akan ada lagi. Ketika kita berada di langit dan bumi yang baru, di kota Yerusalem yang baru, selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus, tidak ada kesedihan, tidak ada tangisan, tidak ada air mata, dan tidak ada maut. Ya, tidak ada kematian lagi. Dan di sini dikatakan di Wahyu pasal 21 ayat 4, tidak akan ada lagi perkabungan. Ya, diperjelas tidak ada lagi perkabungan. Ya, kita menangis karena kita berduka cita. Ya. Apakah karena ada kematian? Apakah karena ada sakit penyakit? Ya. Atau ada karena kesusahan yang begitu besar? Kita semuanya merasakan di dunia ini saja. Tetapi nanti di langit dan bumi yang baru, di kota Yerusalem yang baru, itulah sorgawi, di mana kita tidak lagi merasakan
yang namanya kesedihan, tangisan, tidak ada perkabungan. Dikatakan di sini, atau ratap tangis tidak ada, atau duka cita tidak ada. Kenapa? Di sini dikatakan di kalimat selanjutnya, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Telah berlalu, saudara-saudara. Jadi kita semua merasakan yang namanya tangisan, kita merasakan yang namanya kematian, kita merasakan yang namanya perkabungan, kita merasakan yang namanya duka cita. Itu selama kita berada di dunia ini saja. Selama kita hidup di dunia ini saja. Tetapi itu tidak selama-lamanya. Karena kita pada waktunya, kita akan bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan sorga, di langit dan bumi yang baru, di kota Yerusalem yang baru. Semuanya itu akan berlalu. Bumi, langit ini, semuanya akan dihancurkan, akan berlalu. Nah, kita akan masuk kepada langit dan bumi yang baru. Dan di sana juga tidak ada yang namanya tangisan, kesedihan. Tetapi yang ada apa? Adalah orang-orang yang penuh sukacita. Orang-orang yang penuh puji-pujian. Orang-orang yang merasakan damai sejahtera selama-lamanya bersama dengan Tuhan Yesus Kristus di dalam kerajaan sorga. Bukankah ini yang kita cari-cari sebagai manusia? Bukankah ini yang kita nanti-nantikan, yang kita rindukan sebagai manusia? Saudara-saudara, saya katakan tadi, selama di dunia ini kita bisa merasakan banyak kesakitan, banyak kesusahan. Tetapi ketika kita sungguh-sungguh bertobat dan percaya Tuhan Yesus, maka semuanya itu akan berlalu. Pada waktunya kita punya tempat yang penuh bahagia, penuh sukacita. Jadi apa yang menjadi pelajaran bagi kita melalui firman Tuhan ini? Yang pertama, ini adalah menjadi penghiburan bagi kita semua yang percaya kepada Tuhan Yesus. Ini adalah penghiburan yang sangat besar bagi kita semua. Kenapa? Karena kita tahu segala kesusahan di dunia ini itu hanyalah sementara. Kalaupun kita harus menderita karena mengikut Tuhan Yesus, kita harus kuat, kita mau menjalaninya. Jangan menjadi orang Kristen yang mentalnya mental tempe, ya, disenggol sedikit langsung penyok, ya, langsung hancur. Kita harus benar-benar memiliki mental kekristenan yang sejati, yang kokoh. Kalau kita diberkati di dunia ini, kita baik-baik saja, ya, secara umum baik-baik saja. Ya, kita merasa puji Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Tapi selama kita di dunia ini, kalau kita pun merasakan yang namanya kesusahan, penderitaan, tidak masalah. Kita memandang ke depan, jauh ke depan, bahwa segala kesusahan di dunia ini akan berakhir pada waktunya. Karena kita akan masuk kepada langit dan bumi yang baru, di kota Yerusalem yang baru, yang dimana tidak ada air mata, tidak ada perkabungan, tidak ada ratap tangis, tidak ada duka cita, dan tidak ada maut. Selama-lamanya kita akan penuh bahagia. Saudara-saudara, apa yang kamu rasakan saat ini? Sebagai orang Kristen, beban apa yang kamu hadapi saat ini? Pergumulan apa? Banyak orang Kristen saat ini sedang tertekan mungkin. Seolah-olah tidak ada pengharapan. Kadang-kadang kita mungkin merasa, Tuhan, saya tidak sanggup lagi. Ya, saya mau menyerah saja. Saudara-saudara, kita harus mengingat bahwa kita punya Tuhan yang maha kuasa dan yang selalu menguatkan kita, yang memampukan kita untuk melewatinya. Dan jauh lebih daripada itu, kita selalu memandang pengharapan yang sangat besar,
pengharapan yang kekal, yang penuh damai sejahtera di masa yang akan datang, di langit dan bumi yang baru, di kota Yerusalem yang baru. Saudara-saudara, apakah firman Tuhan ini memberikan penghiburan, kekuatan bagi kita yang saat ini, secara khususnya dalam pergumulan berat? Kita harus kuat, kita harus siap melewatinya, karena kita tahu semuanya itu akan berlalu. Ada lagu yang mengatakan badai pasti berlalu. Badai pasti berlalu. Tapi kita mengatakan segala perkabungan ini, segala duka cita ini pasti akan berlalu. Ketika kita tinggalkan dunia ini, kita tidak akan pergi ke tempat yang penuh penderitaan, tidak akan. Tapi sebaliknya kita akan pergi ke tempat yang penuh damai. Jadi bagi kita orang Kristen, mari kita tetap teguh dalam mengikut Tuhan Yesus. Apapun itu, susah senang, sebesar apapun permasalahan, kita punya Tuhan. Dan kita tahu kita punya pengharapan yang sangat besar di masa yang akan datang. Segala kesusahan di dunia ini akan berlalu pada waktunya. Dan kita akan pergi kepada Tuhan Yesus di langit dan bumi yang baru, di kota Yerusalem yang baru, penuh damai sejahtera. Lalu bagaimana dengan kita yang belum percaya Tuhan Yesus? Mungkin ada di antara kita yang mencoba merasa ini tidak benar, atau merasa bahwa kekristenan itu adalah sesuatu yang menyesatkan, atau ada yang mengatakan saya tidak mau percaya Tuhan Yesus, saya mau menolak Tuhan Yesus. Saudara-saudara, bisa saja kita menolak Tuhan Yesus, bisa saja kita mengeraskan hati. Tetapi ingat, kemana kamu akan pergi? Kamu tidak akan berada di langit dan bumi yang baru, di kota Yerusalem yang baru. Kamu akan berada di tempat penghukuman yang kekal. Kalau kita membaca di kitab Wahyu pasal 20 ayat 14, di situ dikatakan, lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan di sini dikatakan di ayat yang ke-15, dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Setiap orang yang tidak percaya Tuhan Yesus, yang menolak Tuhan Yesus, Tuhan Yesus mengatakan di Markus pasal 16 ayat 16, akan dihukum, akan dilemparkan ke dalam lautan api. Kita akan menderita selama-lamanya. Di situ akan ada perkabungan terus-menerus, duka cita terus-menerus, bahkan dikatakan ya ada gertakan gigi, ya begitu menderita di dalam lautan api. Kenapa? Karena kita menanggung dosa kita sendiri. Kita tidak mau diampuni oleh Tuhan. Kita tidak mau ditebus oleh Tuhan. Kita memilih menolak Tuhan Yesus yang adalah juru selamat kita. Kita memilih untuk menanggung dosa kita sendiri. Kita begitu sombong dan mengatakan saya bisa selamat dengan perbuatan baik saya. Atau kita memilih jalan lain, pribadi lain yang adalah orang berdosa. Kita tidak akan mendapatkan keselamatan di dalamnya. Kita tidak akan berada di langit dan bumi yang baru. Kita akan berada di tempat penghukuman yang kekal, di lautan api. Jadi apa yang harus kita lakukan? Bertobat dan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Bertobat dan percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau kamu ingin mendapatkan kedamaian yang sejati, kehidupan yang kekal, sukacita selama-lamanya, maka berilah dirimu datang kepada Tuhan Yesus Kristus.
Di sini dikatakan pada waktunya di Wahyu pasal 21 ayat 4, Ia akan menghapus segala air mata dari mata orang-orang percaya. Maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Apakah kamu mau diselamatkan? Apakah kamu mau mendapatkan kehidupan yang kekal itu, yang penuh damai dan sukacita selama-lamanya? Berilah dirimu bertobat dan percaya Tuhan Yesus. Jangan menunda-nunda, ya. Jangan mengeraskan hati. Segera datang kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi di Wahyu pasal 21 ayat 1 sampai 4 memberikan kita sebuah pelajaran bahwa akan ada waktunya dunia ini akan dihancurkan. Dan akan ada langit dan bumi yang baru. Di situ ada kota Yerusalem yang baru. Dan semua orang yang telah ditebus akan masuk ke situ. Dan akan merasakan sukacita, damai sejahtera selama-lamanya. Jadi kita yang sedang bermasalah, kesusahan sebagai orang Kristen, pergumulan yang berat, biarlah firman Tuhan ini bisa menjadi penghiburan bagi kita. Karena ada pengharapan yang kekal di masa yang akan datang. Tapi bagi kita yang belum percaya, segera bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita semua dan Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.